ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا القاسم والله المعطي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, Bapak Kepala Desa dan jajaran perangkatnya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, wali-wali santri yang datang hadir dari berbagai tempat, berbagai daerah, serta seluruh jamaah termasuk santri-santri putra maupun santri-santri putri, hafidhakumullah, akramakumullah, baraka fikumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di waktu yang barokah dan juga di majelis yang barokah untuk acara yang barokah, yaitu acara yang maksud dan tujuan utamanya untuk bareng-bareng memuji dan bersyukur kepada Allah.
la in syakartum la azidannakum. Kita ini dijanjikan oleh Allah, semakin kita memuji kepada Allah, semakin kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat, rahmat, barokah, kebaikan-kebaikan akan semakin ditambah-tambah oleh Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau tidak bersyukur, itu betul-betul di dalam bahaya yang besar. Nikmat yang sudah diberikan oleh Allah bisa jadi hilang kalau kita tidak bersyukur kepada Allah. Sebaliknya kalau kita syukuri nikmat dari Allah, maka akan ditambah dan ditambah dan ditambah. Oleh karena itu, hidup di dunia itu jangan menjadi orang yang mengeluh, jangan menjadi orang yang mengeluh, tetapi jadilah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jadi kita itu bukan hanya diperintahkan mengamalkan agama, tetapi mengamalkan agama diikuti dengan bersyukur kepada Allah. Sekarang saya tanya, kita ini diberi nikmat iman, nikmat Islam, itu senang apa tidak? Bersyukur apa tidak? Diberi nikmat sehat walafiat sehingga malam hari ini bisa berkumpul di tempat ini senang apa tidak? Syukur apa tidak? Sebelumnya tadi kita sholat maghrib berjamaah, wiridan ayatul hirzi, kemudian tidak lama kemudian sholat Isya berjamaah, wiridan baca doa bareng-bareng. Senang apa tidak? Syukur apa tidak? Setelah itu tadi sholat jamaah, doa, zikir. Kalau kita bersama-sama mengikuti penjelasan sambutan dari Bapak Kepala Desa, dari Bapak Wali Santri, dari pengasuh pesantren tentang perkembangan pesantren, lalu bersolawat, mahalul qiyam, memuji-muji bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu bareng-bareng duduk dalam majelis pengajian, majelis wali santri. Yang seperti ini senang apa tidak? Syukur apa tidak? Ini nanti ngajinya sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Bagaimana kalau kita ngaji minimal 5 jam? Bagaimana? Tidak begitu meyakinkan. Jadi tadi bilang senang syukur itu bagaimana itu? Sesuk dodos. Selesai pengajian, katakanlah jam 10, jam 11 pulang ke rumah, baru duduk dalam rumah sekitar
10 menit. Malam-malam itu loh, ada tamu datang, turun dari mobil, berpakaian rapi, pakai sepatu, pakai celana, baju masuk, pakai jas, kelihatan orang penting, bawa koper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilakan duduk, lalu ditanya, Bapak ini malam-malam dari mana, ada keperluan apa? Saya ini ada keperluan penting, Pak. Saya ini dari Jakarta, naik pesawat terakhir turun di Pekanbaru lalu datang ke sini. Untuk apa, Pak? Untuk mengantarkan ini koper ini. Ini langsung perintah dari Bapak Jokowi. Kira-kira bagaimana? Wah, malam-malam mau ada tamu diutus presiden. Ada apa ini? Ya untuk ini, mengantarkan koper ini. Ini adalah hadiah dari Bapak Presiden untuk Bapak khusus. Begitu dibuka, di dalamnya ternyata ada uang 500 juta. Senang apa tidak? Senang apa tidak? Syukur apa tidak? Sekarang pertanyaannya, mendapatkan rezeki nomplok uang 500 juta datang tiba-tiba dibanding dengan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, lalu pengajian seperti ini, senengnya gede mana? Syukurnya gede mana? Gede dua-duanya. Jadi jenis gak milih. Jadi inilah permasalahan kita. Inilah permasalahan kita. Apa itu? Kita ini bersyukur diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam, diberi nikmat sholat, ibadah, jamaah, itu bersyukur, senang dan bersyukur, tetapi belum menjadikannya setinggi-tingginya bersyukur. Padahal tidak ada nikmat anugerah lebih besar, lebih gede, lebih mendatangkan kebaikan dan manfaat dunia akhirat melebihi nikmatul iman, nikmatul Islam. Nikmat yang lain-lain akan datang waktu beri manfaatnya, tetapi yang namanya nikmat iman, nikmat Islam di dunia mendatangkan keberkahan. Dikubur menjadikan kubur bercahaya, bahkan menjadikan kubur jadi taman dari taman-taman surga. Begitu pula di mahsyar, begitu pula di mizan, sampai nanti di penghujung perjalanan surga atau neraka. Surga untuk orang yang di dunia mengamalkan agama, neraka untuk orang yang di dunia tidak mau mengamalkan agama. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya, semestinya, seharusnya kita itu menjadikan syukur atas nikmat agama, syukur atas nikmat iman, nikmat Islam, menjadi setinggi-tingginya bersyukur. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah, di
diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam. Di dalam kitab Fadilah Haji disebutkan ada orang pergi ke Makkah Mukarramah, maka di sana menunaikan ibadah umroh, ibadah haji, tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah selesai mengelilingi Ka'bah 7 kali itu, begitu gembiranya itu bersyukur membaca doa Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam. Selesai hajatnya pulang ke negara. Setahun kemudian oleh Allah dia diberi taufik berangkat lagi ke Makkah. Jadi berangkat ke Mekah, apakah haji, apakah umroh, itu bukan karena punya duit atau tidak punya duit, bukan. Itu semata-mata kalau dipilih oleh Allah. Kalau dipilih oleh Allah ya berangkat. Kalau tidak, walaupun duitnya pirang-pirang juga udah. Saya itu dulu waktu di Jogja menghafalkan Quran di sana, punya kenalan namanya Pak Haji Jailani. Orangnya itu waktu itu menjadi caleg sekretaris desa. Dia itu dan keluarganya tiap tahun itu berangkat haji. Waktu itu tahun 90-an. Tahun 90-an itu daftar sekarang, berangkat sekarang. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Lain dengan sekarang. Kalau sekarang daftar sekarang menunggu berapa tahun? 20 tahun. 25. Dan daftarnya umur 20, budalnya kapan, Bi? Sing daftar bapak, sing nyang mutune. Tapi tahun 90 itu enggak. Tahun 90 itu daftar sekarang, berangkat sekarang. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Maka itu yang namanya Baji Jailani itu aneh. Orangnya itu suka ngingu burung perkutut. Itu kalau jauh-jauh hari dia itu membeli burung perkutut itu murah. Nanti mendekati bulan Ramadan, bulan Sya'ban, waktunya dibuka pendaftaran haji itu, perkutut yang murah itu dijual bisa untuk daftar haji, bahkan pergi haji. Tiap tahun begitu, sampai akhirnya masyhur mendapat julukan Pak Haji Perkutut. Coba. Yang menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena dulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau dan putranya Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Kemudian setelah itu Allah perintahkan, wahai Ibrahim, setelah ini panggillah seluruh manusia untuk datang ke Ka'bah. Ya Allah, siapa yang dipanggil? Di sini tidak ada siapa-siapa, tidak ada manusia. Yang ada hanya kami bertiga, saya, istri dan anak. Siapa yang mau dipanggil ya Allah? Wahai Ibrahim, tugas kamu yang penting adalah memanggil. Urusan menyampaikan, mendatangkan itu bagian saya. Maka ringkas cerita Nabi Ibrahim itu mulai
ke tempat yang paling tinggi yang beliau bisa daki, menghadap ke barat, timur, utara, selatan, berteriak sekencang-kencangnya, memanggil, wahai manusia, datanglah ke sini. Wahai manusia, datanglah ke sini. Tidak ada siapa-siapa zahirnya. Tetapi ternyata panggilan Nabi Ibrahim itu disampaikan oleh Allah kepada arwahnya seluruh manusia sampai hari kiamat. Maka yang dahulu di alam arwah ketika dipanggil lalu menjawab labbaik satu kali, berangkat ke sana satu kali, menjawab labbaik labbaik dua kali, berangkat ke sana dua kali, berkali-kali labbaik ya berkali-kali ke sana. Itu Pak Haji Perkutut itu memang berkali-kali labbaik. Nah kalau pas dipanggil dia kalau tidur Pak, ya tidak berangkat. Yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu orang setelah 1 tahun kembali lagi ke Makkah, tawaf lagi, mengelilingi Ka'bah lagi, lalu berdoa lagi dengan doa yang sama lagi. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam. Tiba-tiba dari langit itu ada suara tanpa rupa. Ada suara menjawab, wahai hambanya Allah Fulan bin Fulan, bagaimana kamu membaca doa itu lagi? Doa yang sama persis kamu baca setahun yang lalu, sedangkan Allah perintahkan kepada saya untuk mencatat pahala doamu setahun yang lalu, sampai sekarang belum selesai menulisnya. Coba. Jadi karena nikmat iman, karena nikmat Islam begitu agungnya, begitu besarnya, sehingga mensyukurinya malaikat setahun penuh mencatat pahalanya, belum rampung menulisnya. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Tetapi inilah kelemahan kita, inilah kekurangan kita. Diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam, senang memang, bersyukur memang, tetapi belum menjadikannya setinggi-tingginya bersyukur. Mengapa? Karena belum nampak sempurna keagungan iman, keagungan Islam. Coba kalau kita itu melihat keagungan iman Islam ini sebagaimana keagungan cerita uang 500 juta tadi, coba tentu akan lain ceritanya. Padahal Nabi itu bersabda, 2 rakaat sholat sunnah khairun mimma tala'at alaihi syams, itu lebih berharga, lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Tapi masalahnya gak patek kentok ini. Lah sing 500 juta ini kentok masalahnya. Itu barokah. Lebih mahal. Niku enten kiai di Jawa itu cerita. Ada kiai di Jawa itu cerita bahwa di sana, di Papua itu masih ada daerah pedalangan, dolong. Itu di sana itu ada suku-suku yang
terpencil, terasing. Pakaiannya ya pakaian suku terasing itu, hanya ditutup Mas Bambangnya itu saja. Pokoknya yang tidak berpakaian seperti kita, sehingga perkembangan di luar itu tidak tahu mengenai listrik, tidak tahu motor, tidak tahu mobil, tidak tahu uang, tidak paham. Yang diketahui oleh mereka itu tiap hari itu berburu iman, berburu ikan, nanam kedelai, itu saja. Yang lain-lain nggak tahu. Memang di dalam hutan terpencil, terasing. Suatu ketika datang bertamu orang dari kota, orangnya itu pemurah. Maka sampai di sana orang kota itu ingin bantu, bawa uang sak koper isinya 500 juta. Lah kok sama Pak? Wong sing cerita padha itu padane ae. Dikasihkan uang 500 juta itu, bukannya malah seneng, malah marah-marah. Kamu ini bagaimana? Kertas kok suruh makan? Jadi tidak mau, ditolak. Ditawari mobil yang bisa naik masuk hutan, Pajero double kabin 4x4 besi, mau diapakan di sini? Ditolak. Dikasih uang berjuta-juta, ditolak. Ditawari mobil, ditolak. Tapi karena tamunya itu orang pemurah, mikir kira-kira apa ya yang mereka terima. Dilihat, kok pada makan singkong ketela. Maka dia turun, naik lagi, membawa 100 karung berisi singkong. Bagaimana kamu ini? Cocok. Ya ini yang kami harapkan. Coba ya, dikasih uang 500 juta tidak mau, dikasih singkong senengnya bukan main. Padahal kalau 500 juta mau bukannya singkong, sak kebunnya sekali kan. Mengapa? Karena mohon maaf, nyun sewu, otak ini otak telur. Otaknya itu otak singkong. Nah, kita ini senyum-senyum, padahal kita itu juga sama, otak telur juga kita itu. Nek duit paham, sholat gak paham, otak telurnya gitu. La ilaha illallah. Makanya kita bikin majelis bareng-bareng seperti ini antara lain biar supaya tambah hari tambah ditingkatkan kefahaman kita oleh Allah terhadap agama, terhadap nilainya iman, nilainya Islam. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul bersyukur bahwa di desa apa namanya? Tintian resah. Tintian itu jembatan. Kalau resah itu apa? Kayu. Oh, jembatan kayu. Itu bahasa apa rasanya itu? Bahasa Indonesia? Bahasa Melayu? Oh, jenis kayu. Jadi alhamdulillah di desa jembatan kayu ini yang besar, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Saya dengar katanya baru-baru ini dirubah Indragiri Iya, baru 3 hari. Nah, sudah diselamati atau belum itu? Merubah nama itu. Orang Jawa kan merubah nama diselamati dulu. Alhamdulillah di sini oleh Allah dimudahkan, diberi taufik pertolongan sehingga
ada pondok pesantren yang tadi dilaporkan santrinya hari ini alhamdulillah 197. Semoga tahun depan santrinya ditingkatkan, cukup ditambahi 01 saja di belakangnya. Bagaimana? 1970. Amin Allahumma. Dari Pak Taufik itu tadi sore saya dapat penjelasan bahwa ini pesantren ini betul-betul terwujud atas kerjasama tolong menolong bareng-bareng, khususnya masyarakat Titian Resah dan sekitarnya. Maka oleh karena itu ini bisa dibilang atau bisa dinamakan pesantren kita bareng-bareng. Maju mundur meningkat atau perkembangan pesantren ini betul-betul menjadi tanggung jawab kita bareng-bareng. Bahkan tadi beliau ceritakan sebagian tanah ini itu ada hibah atau wakaf dari seseorang mu'alaf yang tadinya Hindu kemudian dapat hidayah masuk Islam. Nah, yang mu'alaf saja wakaf 1 hektar, apalagi tidak mu'alaf. Bagaimana? Bagaimana? Saya jadi teringat cerita yang sangat masyhur di India. Jadi di India itu ada ulama besar. India itu kan pusatnya Hindu. Jadi Hindu itu ya dari Hindi India. Terus podoai. Hindu, India, Hindi, kurang lebih aja. Asal muasalnya agama Hindu ya di India. Di sana waktu itu ada ulama namanya Maulana Mu'aiduddin Al-Jizzi rahimahullah. Beliau itu sedang keluar khuruj di jalan Allah bersama rombongannya. Maka suatu petang itu tiba di kampung yang penduduknya itu semua Hindu. Tiba waktu sholat maghrib, maka rombongan ini mau sholat, mencari air, cari kemana-mana. Lalu sama orang kampung itu dikasih tahu, di sini itu air yang bisa dipakai secara umum itu di sana, di dalam kuil. Itu kan tempat ibadahnya orang Hindu. Iya di sana. Kalau kamu mau ingin air, datang ke sana. Akhirnya datang ke kuil itu, minta izin sama pendetanya. Dijawab sama pendeta, nggak boleh. Nggak boleh, pokoknya air kami tidak boleh kamu pakai. Syekh Muhyiddin mengatakan, loh, lah saya ini mau melaksanakan perintahnya Allah, Tuhan penguasa langit bumi yang menggerakkan memiliki seluruh makhluk di alam semesta. Air itu yang punya Gusti Allah. Lah kok kamu melarang kami memakai airnya Gusti Allah itu bagaimana? Pokoknya tidak boleh. Pokoknya tidak boleh. Harus boleh. Pokoknya tidak boleh. Harus boleh. Pokoknya tidak boleh. Kalau kamu tetap melarang kami memakai air, akan kami perintahkan patung-patung ini untuk pergi mengambilkan air. Maka pendetanya itu senyum-senyum, dekling, patung menjemput bayi itu iso. Loh, betul nih. Kalau kamu nggak mengizinkan kami ngambil air, kami perintahkan patung-patung ini. Wes sopan sudah kami perintahkan. Maka dengan cerita itu akhirnya karena tetap tidak boleh, akhirnya Syekh Muhyiddin mengatakan, wahai patung-patung, kami hambanya Allah,
mau melaksanakan perintahnya Allah, kamu juga hambanya Allah, saya perintahkan ambilkan air. Nah kok pakung itu pada gede bergerak pergi ngambil air. Melihat hal itu, langsung pendetanya itu dapat hidayah masuk Islam. Bahkan akhirnya dia ngajak penduduk satu kampung berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya bahkan dari tempat itu menjadi tempat tersebarnya hidayah, tersebarnya agama Islam kemana-mana. Maka semoga ini tanah yang diwakafkan oleh saudara kita yang tadinya hidup masuk Islam ini juga menjadi pusat hidayah menyebarkan agama ke seluruh dunia. Amin Allahumma. Yang diakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, bersyukur kampung tempat yang ada pesantrennya, yang ada pusat agamanya, itu bersyukur. Kenapa? Para ulama mengatakan tanda suatu tempat itu oleh Allah akan dijadikan tempat yang baik. Allah datangkan orang baik. Allah datangkan orang-orang baik. Sebaliknya, tanda satu tempat akan dijadikan tempat yang buruk, tempat yang rusak. Allah datangkan orang-orang buruk, orang-orang rusak. Sekarang begini, supaya mudah. Ini kampung Titian Resah. Kakaknya ada berapa? Berapa menurut? 1.600 kakak. Itu kakaknya. Kakaknya 1.600 kakak. Berarti ya laki-laki baliknya itu kurang lebih ya 2 kali lipat lah, kurang lebih ya. Sekarang kita di bulan Agustus, bulan depan September. Misalnya di bulan September, 1 bulan itu ada 4 minggu. Minggu pertama di desa Titian Resah ini didatangi 300 maling lalu menetap di kampung ini. Itu minggu pertama 300 maling manggon ini tinggal di sini. Minggu depannya lagi didatangi 300 perampok tinggal di sini. Minggu depannya lagi, minggu ketiga didatangi 300 pembunuh tinggal di desa ini. Minggu depannya lagi, minggu keempat didatangi 300 pemerkosa wanita tinggal di desa ini. Jadi 300, 1.200, hampir sama dengan jumlah kakaknya tadi. Kira-kira bulan Oktober itu jadi desa apa? Tidak usah. Kira-kira. Tidak usah. Membet Pak, nggak karu-karuan itu. Sudah itu pasti. Jadi datangnya orang-orang jahat, orang-orang buruk, orang-orang rusak di satu tempat itu pertanda tempat itu akan menjadi tempat yang buruk. Datangnya orang-orang yang baik di satu tempat itu pertanda tempat itu akan jadi tempat yang baik. Itulah dulu Madinah Munawwarah, didatangi para sahabat, didatangi orang baik sampai akhirnya didatangi orang terbaik sejagat raya Kanjeng Nabi Agung Muhammad.
akhirnya menjadi Madinah Munawwarah. Maka sekarang santri-santri yang 197 yang datang dari macam-macam ke tempat ini, itu orang baik atau orang buruk? Baik atau buruk? Orang baik. Sibuk ngaji, sibuk ibadah, sibuk istighosah, sibuk dakwah. Ustadz-ustadzahnya orang baik atau orang jahat? Orang baik. Oleh karena itu kita betul-betul berharap, berdoa kepada Allah semoga datangnya orang-orang baik ini menjadi sebab titian resah menjadi titian resah Munawwarah, sebagaimana Madinah Munawwarah. Amin Allahumma. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, santri-santri kita di sini dibina, diberi kegiatan, diasuh, diarahkan supaya menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang solehah, menjadi orang yang bertakwa, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan wallahu yatawallas sholihin, wallahu yatawallas sholihin. Allah berjanji selalu menolong orang-orang yang soleh. Orang kaya belum ada jaminan, orang miskin belum ada jaminan, pejabat belum ada jaminan. 2023 tahun depan kata orang-orang tahun politik 2024 pemilu, memilih anggota DPR kabupaten, provinsi, pusat, presiden, di mana-mana orang pasang gambar besar calon wakil rakyat, pilihlah saya calon yang rakyat. Gambarnya itu senyum, di rumahnya belum tentu itu, susah ngitung gitu. Kira-kira balik orang itu tahun 2019 waktu pemilu kemarin tuh di Surabaya itu ada rumah sakit besar, terbesar di Jawa Timur, rumah sakit Dr. Supomo atau rumah sakit Karangmenjangan juga biasa. Pemilunya itu masih sekian lama, sekian bulan ke depan gitu. Direktur rumah sakitnya itu bikin konferensi pers dengan bangganya mengumumkan, alhamdulillah kami pihak rumah sakit Dr. Sutomo menghadapi pemilu sudah menyiapkan 100 kamar untuk calon orang yang stres. Nah ini pemilunya gue ke stresnya betul. Coba yang mulia. Jadi itu tidak ada jaminan. Yang ada jaminan ditolong oleh Allah itu kalau jadi orang yang soleh. Makanya kalau punya anak itu tidak usah cita-cita yang macam-macam. Cita-cita nomor 1 itu soleh. Karena kalau jadi orang yang soleh dimanapun, apapun, siapapun pasti ditolong oleh Allah. Dan itulah dulu yang dicontohkan oleh keluarga paling sukses di dalam mendidik anak, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anaknya itu ada 2. Yang satu Ishaq diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian punya anak keturunan ribuan nabi, ribuan rasul, ribuan wali dari keluarga keturunan Bani Israil. Anaknya yang kedua Ismail alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul, bahkan dari keturunan beliau Allah bangkitkan nabi, pimpinan seluruh nabi, pimpinan seluruh manusia, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Ibrahim itu keluarga percontohan. Saking percontohannya, kita ini semua orang umat Islam tiap hari itu wajib menyebut dan mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya
setiap hari minimal sehari semalam 5 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ben apa? Ben ketularan keluberan barokahnya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan Nabi Ibrahim itu untuk anaknya, untuk keturunannya, doanya Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak keturunan saya termasuk hamba-hambamu yang soleh. Makanya pondok pesantren kita ini maksud utamanya yaitu mau dijadikan pabrik, bukan produksi makanan, minuman, barang-barang, tetapi produksi mencetak sebanyak-banyaknya manusia yang soleh, manusia yang solihah. Amin Allahumma. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu ada seorang namanya Mubarok. Namanya siapa? Mubarok. Kok jenenge jenang? Nek itu sering jenang Mubarok. Itu namanya Mubarok. Mubarok ini budak. Kerjanya disuruh nunggu kebun anggur oleh tuannya. Tetapi walaupun budak, bukan sembarang budak ya, budak yang betul-betul soleh, betul-betul kenceng agamanya. Suatu hari dipanggil sama tuannya, Mubarok, kesini, siap, ambilkan petikkan untukku buah anggur yang sudah matang. Maka dia pergi, balik membawa anggur, dimakan mentah. Keliru nih, keliru. Ambilkan yang matang, balik lagi, metik lagi, dibawa lagi, dimakan mentah lagi. Keliru lagi, mentah lagi itu gimana tuh? Ambil yang matang. Berkali-kali metik, berkali-kali mentah terus. Akhirnya ditanya sama tuannya itu, wahai Mubarok, kamu ini sudah bertahun-tahun kerja jadi penjaga kebun anggur, kok keliru tidak bisa mengambilkan anggur yang matang, itu bagaimana tuh? Wahai Tuhan, maafkan saya, memang saya itu tidak bisa membedakan mana anggur matang dan yang mentah. Loh kenapa? Karena saya tidak pernah metik buah anggur itu. Loh, tidak pernah metik, betul. Loh kenapa? Ya karena saya ini ditugaskan menjaga kok, bukan memetik. Saya ini tugas saya itu hanya menjaga, tidak pernah metik. Masya Allah, bertahun-tahun menjaga kebun anggur yang begitu luas berhektar-hektar itu, metik satu butir pun tidak. Kira-kira ada nggak orang daerah sini seperti Mubarok itu? Soleh, jujur, amanah. Itu mestinya yang dipilih jadi wakil rakyat nanti itu. Maka tuannya ini terkesan ini. Wah ini walaupun hanya menjaga kebun, walaupun muda tidak main-main, istimewa. Suatu hari tuannya itu duduk di teras rumah itu kelihatan termenung, diam, didatangi sama Mubarok ini. Tuan kelihatan risau. Benar, saya ini sedang merisaukan anak gadis saya. Kenapa? Dia itu semestinya sudah waktunya nikah, tetapi belum ketemu jodohnya. Apakah wahai Tuan, tidak ada laki-laki yang datang melamar? Oh banyak. Orang kaya-kaya, pembesar-pembesar, tokoh-tokoh datang melamar anak saya. Nah terus, tidak ada yang cocok.
boleh saya punya usul wahai imam? Oh silakan. Maka Mubarak itu mulai menyampaikan, menurut pandangan saya, kalau orang Yahudi biasanya kalau mencari menantu itu pertimbangannya hartanya. Kalau kaya diambil, kalau miskin ditolak. Sedangkan orang Nasrani itu biasanya kalau mencari menantu itu pertimbangannya itu tampangnya, wajahnya, bodinya. Kalau tampan gagah diambil, kalau buruk rupa ditolak. Lah, kalau orang Islam, umatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semestinya kalau mencari menantu itu pertimbangannya adalah agamanya dan kesolehannya. Maka langsung tuannya mengatakan, sudah ketemu calon menantu saya. Lu siapa tuan? Yang kamu ini. Coba ringkas cerita itu, dia ambil menantu, dinikahkan dengan putrinya. Dari pernikahan mereka akhirnya lahir seorang yang diberi nama Abdullah ibnul Mubarak, yang akhirnya menjadi tokoh besar, ulama besar, pejuang besar, mulia, kaya raya, dihormati di mana-mana. Maka kalau cari menantu itu pertimbangan pertama itu adalah agama dan kesolehan. Insya Allah. Itu Abdullah bin Mubarak, anak dari pernikahan tadi itu, yang kemudian terkenal dengan Imam Abdullah ibnul Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu penulis kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih, kitab hadis yang mendapat gelar Ashahul Kutub ba'dal Quran tahta adimis sama ala wajhil ardi. Sesoheh-sohehnya kitab setelah kitab suci Al-Quran yang ada di bawah kolong langit, di atas muka bumi, kitab Sahih Bukhari. Orang alim manapun, kiai manapun, ulama manapun tidak akan sempurna ilmunya kecuali pernah membaca, meriwayatkan hadisnya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu muridnya Imam Abdullah ibnu Mubarak tadi itu. Makanya Imam Abdullah bin Mubarak itu mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinan puncaknya ulama Ahlul Hadis. Subhanallah. Imam Abdullah bin Mubarak itu kalau datang ke satu negeri, satu kota, bikin majelis pengajian di sana tanpa diundang, tanpa promosi, tidak ada foto-foto gambar-gambar gini, tidak ada. Tanpa undangan, tanpa iklan, tanpa promosi, ribuan manusia itu kesedot menghadiri pengajiannya. Maka suatu ketika beliau datang ke Baghdad. Baghdad waktu itu menjadi ibu kota negeri Islam. Khalifahnya Harun ar-Rasyid. Begitu beliau bikin majelis pengajian di sana, langsung tumpah ruah ribuan manusia menghadiri, memadati pengajiannya. Allah jadikan kecintaan umat manusia ke Imam Abdullah bin Mubarak. Maka di tengah-tengah ngaji yang dihadiri ribuan manusia itu, tiba-tiba beliau itu bersin. Orang bersin disunahkan membaca Alhamdulillah. Yang mendengar disunahkan menjawab Yarhamukallah. Maka di tengah-tengah ngaji itu bersin, sontak dia menjawab, mengucapkan Alhamdulillah. Maka orang-orang itu menjawab Yarhamukallah ribuan orang bareng-bareng, sampai saking banyaknya orang mengucapkan Yarhamukallah bergemuruh. Raja Harun ar-Rasyid di istana itu sampai kaget, ini ada apa ini? Apa ada demo besar-besaran? Maka dia kirim prajurit untuk memata-matai. Wan, keadaan aman terkendali.
Itu tadi kok ribut bubar, tadi itu apa itu? Alhamdulillah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini karena Imam Abdullah Ibnul Mubarak datang ke kota Baghdad ini lalu bikin pengajian. Ribuan orang menghadiri, di tengah ngaji bersin ribuan orang menjawab yarhamukallah. Imam Abdullah bin Mubarak, benar Tuhan. Imam Abdullah bin Mubarak, benar Tuhan. Kenapa tidak ada orang yang tahu saya? Kalau begitu sekarang juga siapkan segala sesuatu, antarkan saya hadir di majelisnya. Coba. Jadi beliau itu tidak perlu datang ke raja-raja, dimuliakan oleh Allah dengan iman, ilmu dan amalannya raja yang mendatangi beliau. Maka ini santri-santri kita ini ngaji yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh, ilmu yang kamu pelajari yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ini, kalau kamu dapatkan sungguh-sungguh, yakini sungguh-sungguh, amalkan sungguh-sungguh, perjuangkan sungguh-sungguh, tidak perlu kamu daftar jadi raja, karena kalau daftar pasti tidak kepilih. Tidak perlu kamu datangi raja-raja, tetapi kalau kamu dapatkan ilmu ini sungguh-sungguh, insya Allah raja-raja akan datang ke tempat kamu. Insya Allah. Jadi begitu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu agama ini datangkan kemuliaan di dunia, datangkan kemuliaan di akhirat. Ini baru kemuliaan di dunia, apalagi nanti kemuliaan di akhirat. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Di hadapan seluruh makhluk, manusia yang pertama sampai yang terakhir dipamerkan. Bagaimana kalau kita itu atau anak kita dipamerkan di hadapan manusia sak kabupaten, bangga. Sak provinsi tambah bangga, nasional masuk televisi mentol dasi. Lah ini di hadapan manusia sak jagat mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Kalau hafid Quran atau punya anak hafal Quran, Iqra, bacalah, wartaqi, naiklah derajat, warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu di dunia membacanya dengan tartil. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, tingginya derajatmu mengikut sejauh mana hafalan ayat Al-Quran. Hafal 30 juz tinggi, 20 juz di bawahnya, 10 di bawahnya. Hafal juz 30 bawah lagi 30 nah, itu nanti yang lebih bawah lagi. Coba bayangkan, masih ditambah bagus lagi, satu hafid Al-Quran mensyafaati 10 keluarganya bareng-bareng masuk surga. Coba. Makanya kalau bapak ibu ngirimkan anak ke pesantren ngafalkan Al-Quran, itu sebenarnya sedang mendaftarkan 10 orang keluarga masuk surga. Oleh karena itu sepatutnya ngirimkan anak satu ke pesantren, bayarnya 10 orang. Bagaimana? Insya Allah setuju. Ngatuk nama betul. Kenapa ada yang semoga? Apalagi kalau ngaji terus sampai ngalim, yuqalu lil 'abid udkhulil jannah. Orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sholat, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli sedekah, ahli puasa, dikatakan silakan masuk surga sendiri saja, tidak boleh bawa untuk orang ahli ibadah. Wa yuqalu lil 'alim isfa' lin nas. Tetapi untuk orang yang alim,
dikatakan silahkan masuk surga, bawa bersamamu berapapun orang yang kamu suka, puluhan, ratusan, ribuan, mengikut derajat ilmunya, ikhlasnya, takwanya, mujahadahnya, perjuangannya. Maka yang dimuliakan Allah SWT, ringkas kata, pokoknya tidak ada ruginya kalau kita cita-citakan anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh, yang ahlul yakin, ahlul iman, ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul sunnah wal jamaah, ahlul ibadah, ahlul taqwa, ahlul dakwah. Dan di pesantren inilah semuanya diusahakan. Oleh karena itu, bareng-bareng kita selalu menjaga pesantren ini, membantu pesantren ini, minimal bantu doa. Insya Allah setiap habis sholat baca Fatihah 3 kali, doakan pesantren kita ini. Mulai besok pagi habis sholat subuh baca Fatihah 3 kali, niatkan doakan pesantren kita ini supaya selalu dijaga oleh Allah dan tambah diberkahi oleh Allah. Insya Allah malam tadi tahajud kita doa, dan kita mulai malam ini kita bareng-bareng akan berdoa di hadhihi niyyah wa liqsalihah bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, dan ampuni untuk kedua orang tua kami, untuk guru kami, kiai-kiai kami, masyayikh kami, santri-santri kami, teman-teman seperjuangan kami. Ampunilah untuk umat Islam semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada kami semuanya ya Allah yang hadir di majelis ini ya Allah, daripada rahmatmu, barokahmu, hidayahmu ya Allah. Ya Allah berkatilah pesantren ini ya Allah, berkatilah ustaz-ustazahnya ya Allah, mudahkanlah urusan-urusannya ya Allah, berkatilah semua urusan-urusannya ya Allah, berkatilah pesantren ini ya Allah, dan bangkitkan dari pesantren ini ya Allah hamba-hambamu yang ahlul iman, ahlul yakin, ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul sunnah wal jamaah, ahlul ibadah, ahlul dakwah, ahli kebaikan-kebaikan ya Allah, yang menyebarkan hidayah dan kebaikan di seluruh alam ya Allah. Ya Allah berkatilah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah berikanlah kepada kami semuanya ya Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kemudahan dunia, kemudahan akhirat, kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, barokah dunia, barokah akhirat, mendapatkan ilmu di dunia dan di akhirat. Ya Allah berikanlah kepada kami semuanya ya Allah iman yang sempurna, yakin yang mantap, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh yang makbul diterima, akhlak budi pekerti yang mulia, badan yang sehat yang barokah, umur yang panjang yang barokah, yang penuh dengan kebaikan ya Allah, rezeki yang halal lapang dan barokah, anak cucu keturunan yang soleh solehah ya Allah, mengamalkan agama, mendakwahkan, menyebarkan agama ke seluruh dunia ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina siratal ja'alna sabila man ihtada ya rabbal alamin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma wa la taj'alna wajhan syuhudan wa la mahruma. Allahumma nafid 'alaina min barakatil anbiya
الأنبياء من بركات الأولياء من بركات العلماء من بركات المشايخ من بركات عبادك الصالحين من بركات مكة المكرمة ومن بركات المدينة المنورة ومن بركات سائر الأمكنة المباركة علينا وعلى معاهدنا ومدارسنا ومساجدنا ومراكزنا وديارنا وقريتنا. اللهم كمل معانيها كمل مبانيها كمل أصولها كمل فروعها أعظم بركاتها وسع أراضيها أكثر خيراتها أكثر أنوارها أبقها إلى يوم الدين واجعل أولياء واجعل علماء واجعل الصالحين المخلصين واجعل دعاة المقبولين عند خلقك أجمعين بمجرد فضلك العظيم بشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.